Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis pekan ke-6. Materinya tentang aplikasi Supremum, dan nanti kita sedikit masuk ke bab 3. Sebelum kita masuk ke aplikasi Supremum, ini materi sebelumnya, teorema kelengkapan Supremum. Ini sifat kelengkapan Supremum menyatakan, katanya, setiap himpunan bilangan real yang tak kosong dan terbatas atas mempunyai Supremum. Nah, teorema ini atau sifat kelengkapan bilangan real ini akan banyak dipakai di aplikasi Supremum. Ini ada contoh. Misalkan kita punya S, itu adalah himpunan bagian dari bilangan real. Himpunan S ini merupakan himpunan yang tidak kosong, dan S itu adalah himpunan yang terbatas atas. Kemudian ada sembarang bilangan real. Nah, dari dua unsur ini kita definisikan himpunan yang baru. Didefinisikan himpunan A plus S itu adalah bilangan real A ditambah semua unsur himpunan S. Ya, seperti itu. Yang diminta di sini kalau Supremum himpunan AS, A plus S itu sama dengan H ditambah Supremum himpunan S. Nah, bukti dari pernyataan ini akan dibuktikan dengan cara membuktikan ini kalau Supremum A plus S itu kurang dari A plus Supremum S, dan yang kedua A ditambah Supremum S akan kurang dari Supremum himpunan A plus S. Yang pertama, yang bagian pertama ini diketahui kalau himpunan S itu adalah himpunan yang terbatas atas. Nah, kita gunakan teorema 236 tadi, kelengkapan bilangan real. Karena S itu merupakan himpunan terbatas atas, maka S mempunyai Supremum, dan kita misalkan Supremumnya itu adalah U. Ini adalah Supremum himpunan S. Nah, karena U itu adalah Supremum, maka semua unsur pada himpunan S itu akan kurang dari Supremumnya. Terus kita gunakan sifat bilangan real. Kalau ada urutan seperti ini, kita tambahkan bilangan real di kedua ruasnya, itu urutannya tidak akan berubah.
rumusnya U. Ya, di sini U. Nah, kita lihat ini merupakan A plus S untuk setiap S. Ini berarti semua unsur di himpunan A plus S. Nah, ini menyatakan kalau himpunan A plus S, jadi A plus S atau ini adalah himpunan terbatas. Ya, himpunan terbatas atas. Nah, batasnya itu adalah ini. Nah, jadi dengan A plus U itu adalah batas atasnya. Nah, dari sini kita gunakan teorema 236 lagi. 236. Nah, karena A plus S itu adalah himpunan terbatas atas dan A plus U itu adalah salah satu batasnya, maka ada batas atas terkecil, yaitu suprimum dari himpunan A plus S itu sendiri. Ya. Jadi nanti dia akan punya urutan seperti ini. Kalau semua urutannya dituliskan, nah akan seperti ini. Ya. Dan ini U tadi, ini kan kita misalkan ini adalah notasi dari suprimum S. Jadi suprimum A plus S kurang dari A plus suprimum S. Nah, ini bagian yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ya. Tadi di bukti yang tadi ini diketahui A plus S itu adalah himpunan yang terbatas atas. Nah, dari sini kita misalkan V itu adalah batas atas lain. Dari himpunan A plus S. Ya. Jadi kita akan punya tadi kan kita punya urutannya A plus S seperti ini, kurang dari suprimum A plus S kurang dari A plus U. Nah, kalau ada batas atas lain, kita misalkan dia posisinya seperti ini ya. Jadi ini ya. Jadi terus kita ambil nah ini terus kita ambil ini yang paling ujung-ujungnya ya. Jadi kita peroleh A plus S kurang dari V untuk setiap S elemen S. Terus kedua ruas kita jumlahkan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan minus A, sehingga bagian kirinya ini ya 0, identitas penjumlahan menjadi V min A. Ya, S elemen S. Nah, kita lihat di sini kita peroleh V min A itu adalah batas atas. Batas atas dari himpunan S. Ya. Nah, terus kita gunakan teorema 236. Karena dia merupakan batas atas, berarti S mempunyai suprimum. Ya, jadi S akan kurang dari suprimumnya. Suprimum himpunan S kurang dari V minus A. Nah, berarti
dan suprimum ini kita kembalikan ke notasinya ya. Jadi U kurang dari V min A untuk setiap S elemen S. Nah, akibatnya kalau kita kembalikan menjadi A plus U kurang dari V seperti ini. Terus karena V nya ini adalah batas atas tadi ya, di atas, karena V nya itu adalah batas atas, maka ini punya suprimum ya. Jadi kita gunakan ini teorema 236 lagi. Jadi A plus U nya itu akan kurang dari suprimum himpunan A plus S. Nah, ini notasinya kita kembalikan, suprimum S kurang dari suprimum A plus S ya. Jadi untuk bagian keduanya sudah kita buktikan. Jadi kita peroleh suprimum A plus S itu sama dengan A ditambah suprimum S. Nah, kita lanjutkan contoh yang lain. Ya, misalkan A dan B itu adalah himpunan bagian dari bilangan real dengan masing-masing himpunan ini bukan merupakan himpunan kosong. Nah, kedua himpunan ini memenuhi urutan seperti ini. Ini untuk setiap A, elemen A dan B di B. Nah, yang diminta ini suprimum himpunan A kurang dari suprimum himpunan kurang dari infimum. Infimum himpunan B. Nah, buktinya atau jawabannya ini kan diketahui A kurang dari B untuk setiap A elemen A dan B elemen B. Nah, kita lihat di sini berarti karena untuk setiap A kurang dari B berarti A-nya terbatas atas ya. Jadi B ini adalah batas atas himpunan A. Nah, terus kita gunakan teorema 236, maka kita akan punya suprimum. Jadi A-nya akan kurang dari suprimum himpunannya, dan karena ini B itu adalah batas atas, maka suprimumnya itu adalah bilangan yang lebih kecil dari batas atas lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini masih berlaku untuk setiap A di himpunan A dan B di B ya. Nah, kita lihat di sini B-nya selalu lebih besar dari suprimum A. Ya, jadi suprimum A itu adalah batas bawah. Jadi suprimum A ini adalah batas ya, salah satu batas bawah dari himpunan B. Terus kita gunakan teorema 236. Nah, kalau himpunannya terbatas bawah, maka dia akan punya infimum maksudnya. Jadi A kurang dari suprimum A, terus ini ada B
Nah, karena terbatas bawah, dia akan punya infimum dari himpunan B. Nah, dari sini kita peroleh ini ya. Jadi suprimum himpunan A itu akan kurang dari infimum himpunan B. Nah, itu contoh perbandingan dua himpunan. Nah, bagaimana kalau kondisi himpunan ini kita bawa ke dalam fungsi ya, sebagai fungsi yang terbatas bawah atau terbatas atas. Misalkan kertasnya nggak ada, habis. Misalkan kita punya fungsi ini F D ke R, F-nya disebut terbatas atas. Nah, jika ini syarat terbatas atasnya ya, jika FD sama dengan ini unsur-unsur dari FD-nya. Nah, jika himpunan ini range dari fungsinya terbatas atas. Begitu juga sebaliknya. Jadi dengan kata lain, F ini terbatas bawah jika FD-nya terbatas bawah di R. Nah, kalau kedua definisi ini kita jabarkan seperti himpunan, kan FD berarti kita punya himpunan ya, himpunan. Kalau fungsinya F-nya domain dari fungsinya atau D-nya interval, terus ya kita akan punya interval juga. Nah, ini terbatas atas kalau jika kalau kita lanjutkan himpunan terbatas atas berarti ada B bilangan real sehingga ini fx-nya selalu kurang dari B untuk setiap x-nya ada di B. Itu himpunan yang terbatas atas. Nah, kalau terbatas bawah sama juga. Ini kita notasikan ini ya, A bilangan real sehingga ini fx-nya selalu besar dari A untuk setiap domainnya. Nah, ini terbatas bawah. Nah, kalau himpunan ini fungsi yang terbatas atas dan fungsi yang terbatas bawah. Nah, kalau fungsi yang terbatas atas dan terbatas bawah kita sebut fungsinya terbatas. Nah, biasanya ini kita pilih. Sebenarnya kalau dari mengambil dari yang atas ini ya, jadi kita punya FD sama dengan fx x di D. Kalau kita ngambil yang di atasnya berarti kan kita punya ini fx kurang dari A D untuk setiap x di D. Nah, namun umumnya dipilih ini n ini adalah maksimum dari mutlak A dan mutlak B
ini sebenarnya range-nya jadi atau interval dari fx-nya jadi makin lebar ya kalau dengan cara ini. Tapi ini justru yang lebih dikenal untuk notasi himpunan terbatas. Jadi kalau kita punya M dengan seperti ini, maka kita peroleh ini fx-nya itu akan terbatas oleh bilangan M ini. Nah, supaya tidak bingung, ini kalau kita uraikan, ini kan sebenarnya kita punya ini kurang dari yang maksimumnya yang mana, A atau B. Nah, ini kan berarti misalnya yang maksimumnya A, berarti kita punya ini kan. Nah, ini kalau yang maksimumnya B, berarti kita punya ini. Nah, ini kalau M ini dipilih yang mana yang lebih besar range-nya dari antara A dan B ini. Nah, itu untuk fungsi yang terbatas. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi dari fungsi terbatas. Ini misalkan kita punya dua fungsi bilangan real F dan G, domainnya dari D. Nah, fungsi ini F dan G itu adalah fungsi yang terbatas. Nah, jika fx kurang dari gx untuk setiap x di D, maka suprimum fd kurang dari suprimum gd, atau bisa dituliskan sebagai suprimum x elemen D fx kurang dari suprimum x elemen D gx. Ya, buktinya sebenarnya buktinya sama seperti tadi ya. Jadi karena kita punya ini fx kurang dari gx, terus diketahui g-nya adalah himpunan terbatas, maka g-nya ini akan kurang dari suprimumnya, suprimum dari gd seperti ini. Nah, terus masih dengan urutan seperti ini, karena kita lihat di sini untuk setiap x g itu batas atas. Nah, ini gx-nya itu adalah batas atas. Batas atas dari ini karena berlaku untuk setiap x di D, maka kita akan punya ini fx kurang dari suprimum fd kurang dari gx kurang dari suprimum gd. Ya, akibatnya kita akan punya ini suprimum fd kurang dari suprimum gd. Ya, seperti itu contoh yang pertama untuk hubungan antara dua himpunan yang terbatas. Kemudian misalkan ya kita punya ini fx kurang dari gx untuk setiap x di D. Nah, ini kan tadi yang hipotesis di yang A ya. Nah, tapi ini suprim
kondisi ini tidak diperoleh. Ya, ini tidak selalu benar. Nah, contohnya ini kita ambil contoh, kita punya fx sama dengan x kuadrat, kemudian gx nya itu adalah x. Nah, kedua fungsi ini berlaku di D, yaitu di interval 0,1. Nah, kita lihat di sini fx kurang dari gx untuk setiap x di D di domainnya. Kalau kita lihat ilustrasinya, ya, fx-nya itu adalah fungsi 0 sampai 1, jadi dia merupakan fungsi seperti ini. Ini adalah fx-nya ya. Ini x kuadrat, kemudian kita punya gx, gx-nya seperti ini. Ini adalah gx, yaitu x. Nah, ini untuk setiap x, kalau kita bandingkan ini di sini ya, ini fx-nya selalu kurang dari gx. Ya, kita lihat di sini juga, lihat tuh, fungsi yang merah selalu ada di bawah fungsi yang hijau kalau kita bandingkan per titik. Nah, kalau kita bandingkan per titik selalu seperti ini. Tapi kalau misalnya kita hitung lebih lanjut, di sini ya, infimum dari fx untuk x-nya di D itu adalah 0. Ini gx infimumnya ini 0 juga ya. Ini suprimumnya x di D ini 1, suprimum dari gx untuk semua x-nya di D ini juga 1. Nah, jadi di sini ini tidak kita peroleh. Ya, jadi kita tidak punya ini pada contoh dengan fungsi f dan g seperti ini. Ya, karena ini infimumnya sama, suprimumnya sama. Tapi nah, selanjutnya kita lihat yang ini contoh C. Tadi kan di yang contoh B kita tidak peroleh ini apa, suprimum ini tidak kita peroleh. Ini kalau syaratnya untuk fx kurang dari gx untuk setiap x elemen D. Nah, di sini di contoh C yang ini, bagaimana kita akan peroleh urutan seperti ini? Nah, urutan ini akan kita peroleh kalau syarat fungsinya seperti ini. Jadi fx kurang dari y untuk setiap x y di D. Nah, maka kita akan punya ini suprimum fd-nya kurang dari infimum g D. Ya. Hal ini terjadi karena
tadi kan, nah yang ini kan kita bandingkan, ini fx kurang dari gx, dibandingkannya per titik x1, x2, x3, x4 dan seterusnya ya. Jadi membandingkannya per titik. Nah, maksud dari pernyataan ini atau ini ya, untuk setiap x di D, ini cara membandingkannya per titik. Pada titik x1, fx kurang dari gx, titik x2 fx kurang dari x2 dan seterusnya. Nah, kalau dengan syarat yang C di sini, dia cara membandingkannya, jadi satu titik f itu dibandingkan dengan semua titik di G. Jadi kalau kita ambil contoh fungsinya, misalnya kita punya fx sama dengan x kuadrat, nah gx-nya ini adalah 1 plus x, dan domainnya ini masih di yang tadi ya. Nah, kita akan punya fungsi ini gx-nya, ini adalah gx sama dengan 1 plus x, ya, dan ini fx-nya, seperti ini. Ini adalah fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita lihat di sini, ini tuh, kalau kita bandingkan, misalnya yang paling kiri f0 itu kurang dari gx untuk semua x-nya di D ya. Ini kan yang paling kiri juga ini nilainya 1, apalagi yang paling kanan karena fungsinya monoton naik. Begitu juga kalau misalnya ini f1 itu dia nilainya tetap aja lebih kecil dari x di D ya. Nah, itu bedanya dari ini syarat ini. Jadi syarat ini dia membandingkan satu titik dengan satu titik di fungsi f dengan semua titik di fungsi G dan sebaliknya. Akibatnya kita akan punya urutan seperti ini. Oke. Nah, itu contoh urutan untuk himpunan, perbandingan himpunan. Nah, selanjutnya ada sifat Archimedean. Ini katanya jika kita punya bilangan real, x bilangan real, maka terdapat bilangan asli sehingga bilangan real tadi selalu lebih kecil dari suatu bilangan asli yang kita pilih. Nah, ini buktinya. Kita misalkan kesimpulannya salah, jadi ya n kebalikan dari ini, negasi dari ini, n kurang dari x untuk setiap n elemen n. Nah, karena berlaku seperti ini, berarti x ini adalah batas atas dari himpunan bilangan asli. Nah, dengan sifat kelengkapan berarti dengan teorema 236 berarti n itu mempunyai suprimum. Nah, jadi kita misalkan n itu U itu adalah suprimum dari bilangan asli. Nah, dari U ini kita kurangi 1.
Jadi kita punya U-1 ini bukan batas atas. Nah, sehingga katanya terdapat M bilangan asli, sehingga ini ya U-1 kurang dari M. Nah, dan ini kurang dari X tadi. Oke. Nah, terus semua ruas kita tambahkan 1, jadi U kurang M plus 1 kurang dari X plus 1. Nah, M plus 1 itu adalah ini anggota bilangan asli. Jadi dari sini terjadi kontradiksi. Kontradiksinya adalah M plus 1 ini lebih besar dari suprimum N ya, dengan ini yang bagian bawahnya. Dan tadi padahal tadi sebelumnya dimisalkan kalau U itu ini adalah suprimum bilangan asli, yang artinya semua N itu kurang dari. Karena terjadi kontradiksi, jadi permisalahan yang kita buat itu adalah salah. Haruslah ya, untuk setiap bilangan real akan ada bilangan asli, sehingga bilangan asli ini lebih besar dari bilangan real yang kita pilih. Nah, akibat dari sifat Archimedean tadi, akibatnya jika kita punya S itu adalah himpunan 1/n untuk setiap N bilangan asli, maka infimum dan himpunan ini, infimum dari S itu adalah 0. Buktinya ini karena S bukan himpunan kosong, S juga terbatas di bawah, oleh 0. Dan karena terbatas bawah berarti S ini mempunyai infimum. Ya, kita misalkan ya, infimumnya kita misalkan sebagai W. W ini adalah infimum dari S. Ya, karena W itu adalah infimum, maka batas bawah lain ini 0 itu harus lebih kecil daripada W atau infimum dari S. Jadi ini untuk setiap epsilon positif dengan sifat Archimedean tadi, ya, ini epsilon itu adalah bilangan real ya. Dengan sifat Archimedean maka ada N bilangan asli, sehingga 1/epsilon kurang dari N. Ini akibatnya 1/n kurang dari epsilon, sehingga ya, oleh karena itu
ini 0 kurang dari W. Terus kita punya ini, karena W itu adalah subprimum, maka W ini akan kurang dari semua unsur dari S ya, kurang dari, dan seper-N kurang dari epsilon. Nah, terus kita gunakan teorema 219. Semoga masih ingat teorema 219 itu yang untuk setiap epsilon positif, kemudian kalau kita punya kurang dari X kurang dari epsilon, nah karena ini berlaku untuk setiap epsilon, akibatnya X nya sama dengan 0. Nah ini juga sama ya, kita lihat karena kita punya ini urutan seperti ini di awal untuk setiap epsilon positif sembarang ya, ini kita cantumkan lagi sembarang. Nah kita gunakan teorema 219, jadi kita peroleh W nya sama dengan 0. W itu apa? W itu adalah infimum dari S. Nah 0 ini adalah infimum dari S, maka akibat 244 terbukti. Akibat 245 ini jika T positif, maka terdapat N bilangan asli sehingga ini memenuhi urutannya seperti ini. Buktinya dari akibat sebelumnya, infimum dari himpunan seper N untuk N bilangan asli. Nah dari himpunan ini infimumnya itu adalah 0, dan kita punya T itu adalah bilangan positif, T ini adalah bilangan positif. Maka T ini bukan batas bawah, artinya bukan batas bawah dari himpunan ini. Nah karena T bukan batas bawah ya otomatis ya, jadi ada satu per N yang terikat dengan T itu nilainya kurang dari T, kurang dari infimumnya. Nah akibat selanjutnya jika kita punya Y bilangan positif, maka terdapat NY ini bilangan asli sehingga bilangan Y tadi ini kurang dari N, ini pakai sifat Archimedean. Nah dan ini akan kurang dari Y nya akan lebih besar dari N-1 ya. Nah akibat yang ini tidak akan ibu buktikan ya. Ini ada teorema terdapat bilangan positif real, X ini adalah bilangan positif real sehingga X kuadrat sama dengan 2. Teorema ini tidak akan dibuktikan ya. Kemudian
teorema kepadatan. Nah, jika kita punya dua bilangan real dengan urutan seperti ini, X kurang dari Y, maka di antara kedua bilangan real ini akan selalu ada bilangan rasional. Ya, sehingga bilangan rasional ini ada di antara kedua bilangan real tadi. Dan akibat dari teorema kepadatan ini, nah, ini untuk setiap dua bilangan real ya, dengan urutan seperti ini, maka ya kalau yang sebelumnya ada bilangan real, di sini ini ada bilangan irasional, sehingga bilangan irasional tadi ada di antara dua bilangan real yang kita pilih. Nah, itu terus kita lanjutkan materinya sedikit mengenai interval ya, interval relasi urutan. Jika A dan B bilangan real yang memenuhi kondisi seperti ini, maka akan termuat ya, maka interval buka ini yang ditentukan oleh A dan B itu adalah himpunan buka AB. Nah, A dan B ini adalah titik ujung, endpoint. Ini adalah endpoint atau titik ujung ya. Jika kedua titik ujung ini termuat pada himpunan, maka kita akan punya interval tutup. Ya. Jadi kita akan punya interval tutup yang ditentukan oleh AB adalah himpunan kemudian ini kan ada himpunan interval buka, kemudian himpunan interval tutup, ada himpunan setengah tutup setengah buka, dan kebalikannya himpunan setengah buka setengah tutup ya. Kemudian ada ini seperti ini adalah himpunan infinite, himpunan buka infinite yang batas infinite sebelah kanan. Begitu juga ini adalah himpunan infinite yang batas infinite di sebelah kiri ya. Terus ada himpunan tutup infinite, ini sebenarnya himpunan setengah tutup setengah buka ya. Dan ada juga ini himpunan yang setengah tutup dengan batas kirinya infinite. Nah, teorema penting pada interval ini adalah teorema karakteristik. Ini
jika kita punya himpunan bagian dari bilangan real yang memuat paling sedikit sedikit 2 titik ini dan mempunyai sifat jika X Y elemen dan Y elemen S dan X nya kurang dari Y, maka ini interval tutup X Y ini termuat di S, maka S ini adalah interval. Nah, itu materi tentang aplikasi sublimum dan interval. Kita lanjutkan ke materi bab selanjutnya, yaitu mengenai barisan. Nah, ini definisi barisan. Barisan bilangan real itu adalah fungsi yang terdefinisi atas himpunan bilangan asli dengan daerah hasilnya termuat pada himpunan bilangan real. Jadi barisan ini dinotasikan sebagai fungsi ini sebagai ini ya, fungsinya X besar ini dari domainnya bilangan asli dan daerah dan nilai fungsinya ada di bilangan real. Seperti ini, jadi 1 dibawa ke suku pertama barisan, 2 dengan nilainya suku kedua barisan dan selanjutnya. Atau barisan biasanya dituliskan seperti ini, ada yang pakai kurung seperti ini, ada yang pakai kadang di beberapa referensi lainnya atau memakai kurung kurawal ya. Jadi kalau barisan itu didefinisikan sebagai fungsi dari bilangan asli ke bilangan real. Nah, ini ada beberapa notasi barisan, ada yang X tadi, terus ada yang pakai ini huruf kecil XN seperti ini, atau ini ya, jadi ada beberapa barisan, beberapa notasi untuk barisan. Nah, ini ada contoh barisan 1/2n. Karena barisan ini merupakan fungsi dari bilangan asli, kita lihat ini 1 dipetakan ke 1 per ya. Jadi kalau dirinci 1 ini dipetakan ke 1/2 kali 1 yaitu setengah, 2 dipetakan oleh fungsinya ya, fungsi X ini 1/2 kali 2 jadi 1/4, 3 dipetakan ke 1/2 kali 3 dan seterusnya, N dipetakan ke 1/2 per N. Nah, atau barisan ini kita entry suku-sukunya itu adalah 1/2, 1/4, 1/6 dan seterusnya. Nah, itu contoh notasi barisan. Nah, barisan tadi, ini barisan yang tadi ya, barisan ini kan berupa fungsi. Jadi kalau kita gambarkan dalam fungsi diagram kartesian seperti ini domainnya 1 dipetakan ke 1/2, 2 dipetakan ke 1/4, 3 dipetakan ke 1/6 dan seterusnya seperti ini. Nah, kalau nilai-nilai ini kita proyeksikan ke daerah hasilnya ya, ini maka dia akan di nilainya di sini ya.
dan ini dikumpulkan. Ini nilai-nilai barisan ini dikumpulkan, maka kita akan punya gambar yang di bawah. Ini ilustrasinya. Ini adalah XN dengan mengambil daerah hasilnya aja. Jadi di sini X1, sini X2, X3, X4 dan seterusnya. Nah, ini ada contoh barisan, cara penulisan barisan. Nah, ini ada XN sama dengan 2N. Ini bisa dituliskan sebagai iterasi. Nah, ini kan dengan cara penulisannya tadi ya, XN sama dengan 2N. Ini juga bisa dituliskan sebagai barisan iterasi dengan mengambil suku pertamanya 2, kemudian suku selanjutnya itu adalah suku pertama ditambah 2, atau iterasi seperti ini. X1 nya 2 dan suku selanjutnya itu adalah X1 ditambah XN. Nah, ketiga cara penulisan barisan ini akan menghasilkan barisan dengan entry yang sama, yaitu 2, 4, 6 dan seterusnya ya. Jadi cara penulisan pendefinisian barisan juga bisa bermacam-macam. Nah, contoh barisan yang tadi kalau kita gambarkan dalam diagram kartesius sebagai fungsi itu seperti ini. Yang 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 6 dan seterusnya ya. Jadi kalau ini kita ini di nilai-nilainya kita proyeksikan, jadi titik-titik ini kita proyeksikan ke daerah hasil aja, maka kita akan punya gambar yang di bawah ini. Ini adalah gambar daerah hasilnya atau XN nya aja. Di sini X1 nya, X2, X3, X4, X5 dan seterusnya. Nah, itu XN untuk barisan 2N. Ini selanjutnya ada barisan Fibonacci. Ini barisan Fibonacci ini ya, iterasinya seperti didefinisikan dengan cara iterasi. Nah, ini suku pertama dan suku keduanya 1, kemudian suku ketiga dan seterusnya dituliskan sebagai iterasi 2 suku sebelumnya ya, penjumlahan 2 suku sebelumnya. Nah, ini entry-entry dari barisannya, ini X1, X2, X3, X4, X5 dan seterusnya. Kalau digambarkan dalam kartesius, ini nih, 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 2, 4 dipetakan ke 5, 4 dipetakan ke 3 dan seterusnya. Nah, sama ya, jadi kalau nilai-nilainya kita proyeksikan ke daerah hasil ke sini, maka kita akan punya gambar yang kedua begini. X1, X2 juga di tempat yang sama, kemudian kita punya X3, X4, X5, X6 dan seterusnya. Nah, ini. Nah, kalau contoh-contoh tadi kita ulangi, kita lihat gambarnya. Ini XN, ini kan X1 nya di sini, terus X2, X3, X4. Ini contoh yang kedua, ini X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Yang ini juga, ini X1 nya, X2 nya, sini ini notasinya pakai F ya, boleh pakai F1, F2, F3, F4, F5 dan seterusnya. Nah, kita lihat karakteristik dari barisan ketiga barisan ini. Ini kalau contoh yang pertama, di sini barisannya makin lama makin mengumpul.
Nah, kalau yang kedua ini tetap dia berjalan dengan jarak yang tetap. Yang ketiga ini makin lama makin menjauh. Ya. Nah, dari ketiga karakteristik contoh ini, nah kita definisikan ini ya. Jadi kalau yang mengumpul ini bisa kita tebak, oh barisannya nanti dia akan mengumpul di mana gitu. Kalau yang ini ya dia akan atau yang paling bawah justru ini sulit ditebak ininya dia menyebarnya kemana. Nah, ini barisan konvergen. Jadi kalau definisi barisan konvergen, sebuah barisan bilangan real disebut konvergen ke suatu titik X di bilangan real, atau X-nya adalah limit dari barisan jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli K, sehingga untuk setiap suku barisan yang lebih besar dari K ini memenuhi ini jarak suku barisan ke N terhadap limitnya selalu kurang dari epsilon. Nah, kalau barisan mempunyai limit, maka barisan tersebut konvergen. Kalau barisan tidak punya limit, ya disebut barisan divergen. Nah, definisi ini notasinya biasanya seperti ini ya. Barisan konvergen Xn yang merupakan barisan bilangan real, terus Xn konvergen ke X, biasanya notasinya ini adalah limit N menuju ke hingga dari Xn itu adalah X. Nah, notasinya seperti ini, atau biasanya bisa dituliskan nah, ini konvergen ke X, Xn nya konvergen ke X. Nah, ini ada contoh. Oh, bentar, sebelum kita lanjutkan, di sini definisi ini kan suatu barisan Xn konvergen ke X. Nah, ini limit Xn untuk N menuju hingga itu adalah X. Ini ada syaratnya, jika untuk setiap epsilon positif terdapat K-nya bergantung pada epsilon ya, sehingga untuk setiap suku barisan yang lebih besar dari K epsilon ini dia akan memenuhi ya jarak barisan ke N dan seterusnya terhadap limitnya selalu kurang dari epsilon. Nah, kita lihat di sini ini ada contoh barisan. Ini barisan Xn sama dengan 1/n. Ini akan ditunjukkan limit 1/n itu adalah 0. Nah, ini sudah dituliskan kembali definisi barisan konvergen. Di sini ya, sebuah barisan Xn konvergen ke X jika untuk setiap epsilon positif ada bilangan asli K, sehingga untuk setiap barisan yang lebih besar dari K jaraknya kurang dari epsilon. Nah, di sini kan ini ada untuk setiap, tapi di sini ada terdapat. Jadi jarak epsilon ini bisa kita ukur mulai dari suatu barisan K ini. Ya, bagaimana mencari K ini? Ini ada kita buat analisis pendahuluannya dulu. Atau ya kontretannya untuk menentukan K. Nah, kita lihat tujuannya. Tujuannya adalah
xn min x kurang dari epsilon. Xn nya di sini adalah 1/n, limitnya adalah 0. Ini harus kurang dari epsilon. Nah, ini 1/n min 0 itu adalah mutlak 1/n. Karena 1/n positif berarti dia sama dengan dirinya sendiri. Nah, 1/n ini harus kurang dari epsilon, atau ini akan kita peroleh ya, 1/epsilon itu akan kurang dari n. Nah, dari sini, dari pernyataan ini, nah kita pilih, kita perlu ini kan K nya itu adalah bilangan, ini n nya kita ganti dengan K, bilangan yang lebih besar dari 1/epsilon. Nah, dari ini sudah kita tentukan, baru kita tuliskan buktinya. Jadi buktinya itu adalah mengimitasi dari pernyataan definisi ini ya. Jadi limit 1/n, nanti ini ya akan kita sebutkan. Nah, ini syaratnya, jadi kalau kita ambil epsilon positif sembarang, ini bisa kita pilih K nya tadi ya dari kontrekan lebih besar dari 1/epsilon, sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari K ini memenuhi ini xn min x ini sama dengan 1/n min 0, ini sama dengan, ini karena 1/n itu positif, ini sama dengan dirinya sendiri ya, sama dengan 1/n. Terus kita punya ini diketahui n lebih besar dari K. Nah, jika 1/n kurang dari 1/K, berarti ini 1/n ini nilainya akan kurang dari sama dengan 1/K. Terus selanjutnya ya kita punya ini K lebih besar dari 1/epsilon. Nah, ini jika dan hanya jika ini 1/K akan kurang dari 1/epsilon. Nah, ini jadi kita peroleh ini 1/K nya itu akan kurang dari 1/epsilon, atau kita peroleh ini jadi epsilon. Nah, kita lihat ini sudah kita peroleh 1/n min 0 itu kurang dari epsilon. Jadi kita sudah mengimitasi kalimat di definisi ini ya. Jadi ambil sembarang epsilon positif, ini ada K yaitu lebih besar dari 1/epsilon, sehingga untuk barisan yang lebih besar dari K memenuhi ini. Jadi ya, limit 1/n untuk n juta hingga itu adalah 0 ya. Jadi itu buktinya. Nah, masih pada contoh 1/n ini kita lihat ya, tadi contoh xn 1/n ini kalau kita lihat sebagai fungsi, nah ini untuk 1 dia dipetakan ke 1, misalnya di sini 1 ya, terus 2 dipetakan ke setengah, 3 dipetakan ke 1/3, 4 dipetakan ke 1/4, 5 1/5 dan seterusnya ya, seperti ini. Nah,
tadi di definisi katanya ketika kita mengambil epsilon, misalnya jaraknya epsilon itu di sini ya, ini jaraknya dari limitnya 0, itu ini jaraknya epsilon, ini juga epsilon, jadi kita akan punya interval min epsilon sampai epsilon. Nah, ini kita buat pitanya. Nah, jadi tadi kan definisinya mengatakan ketika kita mengambil suatu epsilon, oh ternyata di sini ini enggak, mulai dari K 4 dan seterusnya jaraknya kurang dari epsilon biru yang kita pilih. Jadi untuk n yang lebih besar dari 4, ini xn 0 itu selalu kurang dari epsilon. Nah, kita pilih lagi misalnya epsilon yang berbeda. Kita pilih epsilon yang lebih kecil, misalnya di sini epsilonnya ya. Sebentar. Nah, misalnya seperti ini, epsilonnya lebih kecil. Kita lihat di sini, ya ini 6, 7. Nah, untuk epsilon yang hijau ini, epsilon hijau, maka kita lihat mulai K ke 7. Nah, untuk barisan yang lebih besar dari 7, ternyata jaraknya ini terhadap limitnya itu kurang dari epsilon. Ya, jadi pengambilan epsilon, ini hubungan pengambilan epsilon dan suku ke K itu seperti itu. Jadi kita ngambil epsilon berapapun akan selalu ada ini suku ke K ya, dari barisannya yang jaraknya selalu kurang dari epsilon. Nah, hal ini terjadi kalau kita punya barisan yang konvergen. Kalau barisannya tidak konvergen, ya kita tidak akan punya kondisi seperti ini ya. Dari definisi tadi, ini ada ke teorema ketunggalan limit. Ya, jadi sebuah barisan di F hanya mempunyai paling banyak satu limit. Nah, buktinya ini kita misalkan kesimpulannya salah ya. Jadi kita misalkan xn itu adalah barisan di real, kemudian xn ini mempunyai dua limit. Jadi kita misalkan xn nya konvergen ke x-aksen dan xn nya konvergen ke x double aksen. Nah, di sini ini kita sebut kondisi yang pertama ya, kondisi yang pertama. Terus yang selanjutnya ini kita sebut ini kondisi yang kedua. Nah, untuk yang pertama sini, karena ini diketahuinya xn konvergen ke x, berarti memenuhi kondisi definisi. Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat K, ini bilangan asli, sehingga untuk setiap suku barisan yang lebih besar dari K, ini akan memenuhi xn min x kurang dari epsilon per
n berdua maksudnya. Terus kondisi yang kedua, ini xn konvergen ke x double aksen, berarti berdasarkan definisi untuk setiap epsilon positif akan ada k, yang tadi kita sebut k1, ini k2, ini bilangan asli, sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari k2 ini dia akan memenuhi xn min x nya kurang dari epsilon per 2. Nah, kita akan membuktikan kalau limit dari xn ini hanya 1. Jadi kita buktikan untuk barisan ya. Ambil epsilon positif sembarang, maka dapat dipilih k-nya ini adalah maksimum dari k1 dan k2 ya, sehingga untuk setiap suku barisan yang lebih besar dari k, dia akan memenuhi x aksen min x double aksen, ini akan sama dengan kita pakai manipulasi, kita tambahkan 0 ya, ini 0-nya min x double aksen, terus kita gunakan pertidaksamaan segitiga. Nah, ini yang bagian ini kita peroleh di sini ya, di bagian pertama katanya xn-nya kurang dari epsilon per 2. Begitu juga yang ini. Nah, ini harusnya ini aksen, ini double aksen. Ini kurang dari epsilon per 2 juga. Nah, ini kita jumlahkan, ini sama dengan epsilon. Nah, kita gunakan teorema yang 219 ya, ini dengan teorema 219 diingat lagi. Jadi katanya untuk setiap epsilon positif yang ya a kurang dari epsilon, maka a nya sama dengan 0. Nah, dengan teorema ini kan kita peroleh ini ya, ini x double x aksen min x double aksen selalu kurang dari epsilon. Ini untuk setiap epsilon positif. Nah, maka di sini x aksen min x double aksennya ini akan sama dengan 0. Dengan kata lain, ini x aksen sama dengan x double aksen ya. Jadi ya, limit dari barisan itu adalah tunggal dari barisan ya, paling banyak 1, atau dengan kata lain kalau limit dari barisan itu ya hanya 1. Nah, ini teorema berikut ini mengenai limit barisan konvergen ya,
mengenai kekonvergenan barisan. Dan misal kita punya X atau XN itu adalah barisan bilangan real, dan kita misalkan X-nya ini ada di real. Nah, ini pernyataan berikut ekuivalen. Ini pernyataan yang A, ini X konvergen ke X. Nah, barisan X ini konvergen ke bilangan real X. Kemudian kalau ini konvergen, maka berdasarkan definisi ini untuk setiap epsilon positif terdapat K bilangan asli, ya, sehingga untuk setiap suku yang lebih besar dari K ini memenuhi Xn min X kurang dari epsilon. Nah, pernyataan yang B ini ekuivalen dengan untuk setiap epsilon positif ada bilangan asli, sehingga untuk setiap suku barisan yang lebih besar dari K, ya, ini akan memenuhi yang ininya. Tanda mutlak ini kita buka, jadi kita akan punya ini Xn akan berada di ini X min epsilon ya. Xn nya akan ada di X min epsilon sampai X plus epsilon. Nah, pernyataan C ini akan ekuivalen dengan ini. Jadi untuk setiap lingkungan dari X dengan jarak epsilon, nah, lingkungan dari X, maka terdapat bilangan asli, nah, sehingga untuk setiap suku barisan yang lebih besar dari K, ini Xn nya barisannya termuat di lingkungan ini di epsilon X, ya. Bukti dari teorema ini kan untuk A, maka B ini dari definisi barisan konvergen. Untuk B ke C, ya, kita lihat ya, dari jika B maka C, ini dari kan pada pernyataan B kita punya ini Xn min X kurang dari epsilon berdasarkan fungsi nilai mutlak, berarti Xn ini Xn min X itu ada di antara min epsilon sampai epsilon. Kemudian semua ruas kita jumlahkan dengan bilangan real yang sama, yaitu X, maka urutannya tidak akan berubah. Nah, jadi kita akan punya ini. Oke. Nah, ini pernyataan yang C. Kemudian dari C maka D. Nah, ini kalau dinyatakan dalam, ya, kita lihat ilustrasinya ya. Jadi kita akan punya ini X min epsilon, ini X plus epsilon. Misalnya X nya ini jaraknya epsilon.
Nah, ini yang ini sesuai dengan definisi dari lingkungan X dengan jarak epsilon ya. Jadi XN-nya kita perhatikan, XN-nya ada di, kalau dia konvergen XN-nya akan ada di sini. Ini XN-nya. Nah, itu teorema 315. Nah, untuk contoh tadi sudah dibahas satu contoh, ini ada contoh lain. Ya, kita ambil limit 1/n kuadrat plus 1 ini sama dengan 0. Nah, buktinya seperti apa? Tadi kan untuk bukti kita buat kotretannya dulu. Kotretannya atau analisis pendahuluannya ya. Kita akan tentukan nilai K. Nah, kita untuk menentukan nilai K, kita ambil tujuannya. Tujuannya itu adalah XN min X kurang dari epsilon. Dalam hal ini, XN-nya adalah 1/n kuadrat plus 1. Tujuannya itu adalah 0. Nah, ini sama dengan 1/n kuadrat plus 1. Ini sama dengan 1, ya karena dia positif jadi sama dengan dirinya sendiri. Kemudian ini kita ini ya akan kurang dari 1/n kuadrat. Ini untuk ilustrasinya, ini kan 1/21 itu akan lebih kecil dari 1/2. Nah, satunya ini dihilangkan ya. Kemudian kita lanjutkan, ini 1/n ini akan kurang dari 1/n kuadrat ini akan kurang dari 1/n ya. Dan ini kurang dari epsilon. Di sini ini jika dan hanya jika 1/epsilon kurang dari n. Nah, jadi kita pilih di sini K-nya itu adalah bilangan yang lebih besar dari 1/epsilon. Nah, jadi bukti kekonvergenannya itu kita ambil epsilon positif sembarang, maka dipilih K-nya itu adalah bilangan ini ya. K lebih besar dari 1/epsilon, sehingga untuk setiap barisan yang lebih besar dari K itu akan memenuhi nih XN min X ini sama dengan 1/n kuadrat plus 1 min 0. Ini sama dengan 1/n kuadrat plus 1 kurang dari 1/n kuadrat. Terus ini ya, kita ingat untuk suatu bilangan C yang ada di antara 0 dan 1, maka ya C kuadrat ini akan lebih kecil daripada C. Nah, jadi ini akan lebih kecil dari 1/n. Nah, terus kita lihat di sini ya, ini karena n lebih besar dari K, jika dan hanya jika 1/n kurang dari 1/k. Akibatnya di sini 1/n ini kurang dari 1/k. Terus kita lihat bagian ini ya,
diketahui K lebih besar dari 1 per epsilon jika dan hanya jika 1 per K kurang dari 1 per 1 epsilon. Jadi ini akan kurang dari 1 per 1 per epsilon, dan ini sama dengan epsilon. Nah, karena kita lihat ini 1 per n kuadrat plus 1 min 0 ini selalu kurang dari epsilon. Terus berdasarkan definisi, maka limit per n kuadrat plus 1 untuk n menuju tak hingga itu adalah 0. Nah, itu contoh 2. Ya, kita ambil contoh yang lainnya. Ini masih yang di contoh halaman 58 ya. Ini contoh yang D. Ini katanya limit dari barisan ini akar n plus 1 dikurangi akar n ini sama dengan 0. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi kita buat analisis pendahuluannya dulu atau kotretannya. Ini untuk menentukan K. Nah, tujuannya ini adalah xn min x kurang dari epsilon, atau di sini xn-nya itu adalah 1 per akar n plus 1 min akar n. Ini tujuannya adalah limitnya adalah 0. Nah, ini sama dengan ini n plus 1 min akar n. Nah, ini bilangan yang karena akar itu domainnya harus positif, kemudian ini n plus 1 lebih besar dari akar n, jadi ini akan sama dengan dirinya sendiri ya. Ini akar n plus 1 min akar n. Ini kita kalikan dengan sekawannya. Oh iya, jadi ini kita peroleh n plus 1 dikurang n dibagi akar n plus 1 ditambah akar n, atau ini sama aja dengan 1 per akar n plus 1 ditambah akar n. Nah, bilangan ini akan kurang dari kita hilangkan salah satu sukunya ya. Ini 1 per akar n. Jadi ini kita harapkan kurang dari epsilon. Nah, ini jika dan hanya jika 1 per epsilon kurang dari akar n. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, ini kita akan punya 1 per epsilon kuadrat akan kurang dari n. Nah, di sini kita pilih ini K-nya itu lebih besar dari 1 per epsilon kuadrat ya. Dan buktinya kita ambil epsilon positif sembarang, maka dapat dipilih K-nya seperti ini ya. Di sini ini K-nya lebih besar dari 1 per epsilon kuadrat, sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari K itu akan memenuhi xn min x sama dengan akar n plus 1 min akar n min 0. Ini sama aja dengan akar n plus 1 min akar n.
terus kita kalikan sekawannya. Nah, ini biar tidak membingungkan, ini seperti ini ya harusnya. Ini jadi akar N plus 1 dikurangi akar N per N plus 1. Oh, ini plus ditambah akar N. Jadi kita kalikan, jadi hasilnya N plus 1 min N dibagi akar N plus 1 plus akar N. Nah, ini sama dengan 1 per akar N plus 1 plus akar N. Ini akan kurang dari 1 per akar N. Terus kita punya ini kan, jadi N lebih besar dari K jika dan hanya jika akar N lebih besar dari akar K ya. Oke. Kita punya ini di sini, N lebih besar dari K jika dan hanya jika akar N lebih besar dari akar K. Nah, jika dan hanya jika 1 per akar N ini akan kurang dari 1 per akar K. Jadi di sini kurang dari 1 per akar K. Terus kita juga punya ini di sini. Nih, K lebih besar dari 1 per epsilon kuadrat. Ya, jadi akar K ini akan lebih besar dari 1 epsilon kuadrat di akar K. Atau jika dan hanya jika 1 per akar K ini kurang dari 1 per akar 1 per epsilon kuadrat. Ya, di sini ini kurang dari 1 per akar 1 per epsilon kuadrat. Ini sama aja dengan 1 per 1 per epsilon, dan ini sama dengan epsilon. Ya, jadi sudah sesuai dengan definisi. Jadi limit dari barisan di atas, yaitu akar N plus 1 min akar N, ini sama dengan 0. Ya, itu contoh yang D. Ya, selanjutnya di sini ada definisi. Sebelum masuk ke definisi selanjutnya, ini ada satu contoh lagi. Contoh, ada barisannya seperti ini, 0, 2, 0, 2, 0, 2, dan seterusnya. Ini seperti ini. Nah, barisan ini ya dia tidak konvergen ke 0 ataupun ke 2. Ke 0. Ya, jadi kita masuk ke definisi selanjutnya. Definisi, misalkan kita punya barisan ya, X1, X2 dan seterusnya. Ini adalah barisan bilangan real. Dan kita misalkan M itu adalah suatu bilangan asli, maka ekor ke M dari barisan X itu adalah XM
ini sama dengan xm plus n untuk n bilangan asli, atau ini yang mulainya dari suku ke n plus 1, n plus 2 dan seterusnya. Contohnya ini kita punya X, ini adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, ekor ke 3 dari X ini adalah X3 ini adalah 8, 10 dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Jadi ekor ketiga berarti sampai suku ketiga dihilangkan dan kita mulai dari suku keempat. Ya. Nah, ini teoremanya. Misal kita punya barisan X ini adalah barisan bilangan real, dan M itu adalah bilangan asli, maka ekor ke M itu adalah XM maka ekor ke M atau barisan XM ini adalah ekor ke M dari barisan X. Ini akan konvergen jika dan hanya jika X-nya konvergen, dan limit dari XM-nya ini akan sama dengan, atau limit dari ekor barisan ke M itu akan sama dengan limit dari barisan utamanya. Itu teorema 9. Kemudian teorema 10. Misalkan kita punya XN ini adalah barisan bilangan real, kemudian X itu suatu bilangan di real. Nah, jika kita punya AN ini adalah barisan bilangan real positif, ya, dengan limit dari AN ini 0. Kemudian dan jika kita punya suatu konstanta positif dan suatu M bilangan asli, ini kita peroleh XN
kurang dari CAN untuk setiap N yang lebih besar dari N. Maka limit XN ini sama dengan X. Nah, di teorema ini, ya teorema 10 ini kan barisan konvergen itu biasanya jaraknya selalu kurang dari epsilon. Nah, epsilon ini diganti dengan suatu barisan yang konvergen ke 0 ya, dan suatu konstanta positif. Nah, contoh penggunaan teorema ini ada, misalkan kita punya bilangan positif, kemudian limit, tunjukkan kalau limit 1 per 1 plus NA itu sama dengan 0. Nah, buktinya ini karena pakai teorema, ini A itu adalah bilangan positif, sama seperti di sini ya. Nanti kita akan membentuk suatu barisan positif. Nah, kita punya A ini adalah C pada teorema, terus kita punya ini N plus N kali A kurang dari 1 plus NA. Akibatnya ini 0 akan kurang dari 1 per N per NA plus 1, ini kurang dari 1 per NA. Oke. Nah, sehingga diperoleh ini 1 per 1 plus NA dikurangi 0, ini akan sama dengan ini akan kurang dari 1 per A dikali 1 per N. Nah, di sini ya. Jadi ini kita anggap C-nya, C. Nah, ini adalah AN-nya. Dan limit ini 1 per N ini kan sama dengan 0. Akibatnya dengan teorema 3.1.10 ini, jadi limit 1 per 1 plus NA sama dengan 0. Nah, sekian materi untuk pertemuan pekan ke-6. Materinya masih kita akan lanjutkan di materi pekan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.